Yang saya sebutkan tadi itu sama sekali bukan topik yang receh. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apaan, Rob? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Secara akademis itu mentah, maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Menurut Mahfud, pertanyaan Green Vision yang diajukan Gibran adalah pertanyaan receh. Karena secara akademis, pertanyaan itu harus diikuti latar belakang permasalahan. Bahkan pertanyaan Gibran dinilai layaknya pertanyaan anak SD kelas 3. Benarkah pertanyaan Gibran yang tidak diikuti dengan latar belakang permasalahan merupakan pertanyaan receh? Kita tentu bisa berpikir, benarkah Gibran tidak mampu memberikan latar belakang permasalahan tentang Green Vision yang ditanyakan? Dalam hal ini, siapakah sebenarnya yang receh? Gibrankah yang bertanya tanpa diikuti latar belakang permasalahan? Atau Mahfud yang mengatakan bahwa pertanyaan Gibran tidak layak dijawab, bahkan memberikan sindiran tajam? Pertanyaan Gibran layaknya pertanyaan anak SD kelas 3. Kita simak pidato Gibran yang menepis tentang pertanyaan receh. Yang saya sebutkan tadi itu sama sekali bukan topik yang receh. Setuju nggak? Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif, ekonomi digital yang kita bicarakan ini adalah unsur yang sangat penting dalam menciptakan ekonomi baru. Inovasi, teknologi memungkinkan semua profesi, baik itu petani, nelayan, pengrajin, pekerja pabrik, pengusaha UMKM, bisa menjalankan pekerjaannya secara lebih smart dan lebih produktif. Ekonomi baru ini merupakan kesempatan besar dan harus terus kita manfaatkan peluangnya agar pertumbuhan perekonomian rakyat semakin pesat dan meningkat. Dari desa sampai ke kota, dari Aceh sampai Papua akan semakin sejahtera dengan potensi ekonomi baru. Saya yakin UMKM kita siap menyambut dan mendapatkan peluang dari ekonomi baru. Saat ini saja kita sudah memiliki 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Dan yang lebih penting lagi, sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan, ibu-ibu, para pahlawan ekonomi keluarga.